Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 132, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Jimmy Lehnar menggertakkan giginya dan berkata, "Saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan berita tentang kakek buyut saya, tetapi izinkan saya memberitahu Anda, jangan menakuti saya. Saya tidak takut pada apapun. Selain itu, saya tidak setuju dengan syarat Anda." Hanya bercanda, bagaimana mungkin Jimmy melepaskan kesempatan ini untuk menghancurkan Pevita Lehnar dengan begitu mudah? Bahkan tidak berpikir tentang hal itu. Dan berita tentang Ibu Pevita Lehnar adalah kartu trufnya, apapun yang terjadi, dia tidak akan menyerahkannya. Oh, kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan. Aiden Enzo tertawa dingin, matanya menunjukkan kedinginan. Melihat Jimmy Lehnar yang bangkit dari tanah. Begitu Jimmy Lehnar dan Aiden Enzo melakukan kontak mata, seluruh tubuhnya terasa ketakutan, dan seluruh tubuhnya sedingin es, seolah-olah sedang diawasi oleh harimau yang ganas. "Kamu," teriak Jimmy Lehnar. Tapi begitu dia selesai berbicara, Aiden Enzo melangkah dan menendang dadanya lagi. Dengan tendangan ini, Jimmy Lehnar merasa bahwa dia hampir mati, dan beberapa tulang rusuk di dadanya sepertinya patah, dan dia sangat tertindas sehingga dia tidak bisa bernapas. "Jimmy Lehnar, apakah kamu belum memahami situasimu? Jangan mengira kamu dari keluarga Lehnar. Aku tidak berani melakukan apapun padamu. Kamu tidak lebih dari semut di mataku," kata Aiden Enzo kata demi kata. Mendengar ini, Jimmy Lehnar bergetar di sekujur tubuhnya. Melihat Aiden Enzo berjalan ke arahnya, tangan besar yang kejam itu langsung menjambak rambutnya, lalu menariknya ke atas dengan marah. Tepuk tangan, Aiden Enzo menamparnya 5 atau 6 kali, dan Jimmy Lehnar yang menamparnya memiliki bintang di matanya, dan darah keluar dari mulutnya, menyembur keluar. "Saya orang yang banyak bicara, selama Anda menyetujui persyaratan yang baru saja saya katakan. Demi Pevita, saya bisa membiarkan Anda pergi." Aiden Enzo mencibir, "Kalau tidak, Anda bisa menjadi cacat." Mengancam, ini adalah ancaman Aiden Enzo. Meskipun kepala Jimmy Lehnar berdengung, dia masih bisa mendengarnya dengan jelas, dan dia merasa kedinginan. Dia buru-buru mengangguk dan berkata, "Baik, aku berjanji, jangan pukul aku." Aiden Enzo menyeringai, melepaskan Jimmy Lehnar, menepuk pundaknya, dan berkata, "Baiklah, aku tidak ingin melihatmu lagi, mengerti?" "Ya, aku mengerti." Jimmy Lehnar menggelengkan kepalanya dengan mainan. "Bagus sekali. Jangan lupa, kirim ibunya kembali dengan selamat besok." Aiden Enzo menepuk pundak Jimmy Lehnar dengan berat, dan berkata, "Keluar, jangan biarkan aku melihatmu lagi." Jimmy Lehnar telah lama dibodohi. Bocah di depannya benar-benar mengenal kakeknya. Jimmy Lehnar mengerutkan kening, gugup dan takut. Aiden Enzo memandang Jimmy Lehnar dengan dingin, dan berkata sambil tersenyum, "Mates Lehnar, ini kakekku." "Kakek, brengsek, sampah. Kamu mencari kematian. Kamu berani mengolok-olok keluarga Lehnar saya, dan mengolok-olok kakek buyut saya. Dari mana kakek buyut saya berasal dari keluarga Lehnar kami dengan cucu yang begitu muda seperti Anda?" Berteriak, matanya penuh amarah, dan beberapa sangat marah sehingga dia tidak koheren. Orang ini sebenarnya berani mengolok-olok kakek Lehnar. Pengadilan kematian, kakek pasti berumur 100 tahun, bagaimana dia bisa memiliki cucu yang begitu muda? Tiba-tiba, Jimmy Lehnar yang marah berhenti tiba-tiba, dan menatap Aiden Enzo dengan tak percaya. "Bagaimana bisa? Mungkinkah? Mungkinkah itu dia?" Pevita Lehnar juga tercengang saat ini, dan dia tidak bisa menggambarkannya sebagai kejutan di hatinya, itu disebut lautan badai. Cucu kakek, hanya ada satu di dunia, yaitu, keluarga Enzo. Keluarga Enzo dari Pulau Tianxin. Wajah Pevita Lehnar menjadi pucat karena ketakutan saat ini, tangannya gemetar tak terkendali, dan dia menatap Aiden Enzo dengan tak percaya. Jimmy Lehnar tertegun sejenak, "Cucu kakek, bukankah itu satu-satunya keluarga?" Jimmy Lehnar sudah memikirkannya. "Ini anak bibiku, putra Zareta Lian Lehnar, bibi buyut saya,
Zareta Lian, adalah anak dari kakek buyut saya yang berusia hampir 60 tahun. Dia pernah menjadi kebanggaan keluarga Lehnar. Namun, bibi saya menikah dengan keluarga terkuat di dunia, keluarga Enzo. Bukankah pria di depannya adalah pewaris dari keluarga Enzo di Pulau Tianxin? Jimmy Lehnar bahkan ingin memanggil Aiden Enzo, Paman. Kamu, apakah kamu dari keluarga Enzo? Jimmy Lehnar bertanya ragu-ragu, menelan ludah. Aiden Enzo menatapnya dengan dingin, berlutut, menamparkan wajahnya, dan memarahi sambil tersenyum, anak tidak berbakti, panggil aku Paman. Pevita Lehnar juga sangat bingung dan bersikap skeptis. Karena, pemandangan saat ini terlalu mengejutkan. Dia tidak bisa percaya dengan mudah. Sang Jiang terkenal sebagai limbah rebus lunak. Aiden Enzo, suami Vivian Low, sebenarnya berasal dari keluarga Enzo di Pulau Tianxin. Masih anak bibiku, sepupuku, sepupu ayahku. Itu terlalu dibuat-buat. Aiden Enzo melirik Pevita Lehnar yang linglung, dan mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Gelang giok yang terbuat dari kaca. Sejak insiden dengan Geraldine Sol terakhir kali, dia membawanya dan menjaganya tetap aman. Saat gelang giok kaca dikeluarkan, Jimmy Lehnar dan Pevita Lehnar tertegun. Karena mereka semua tahu gelang giok ini. Ini persis token yang diberikan keluarga Enzo kepada keluarga Lehnar saat itu, dan mereka awalnya adalah pasangan. Ada satu lagi di rumah. Gelang giok lainnya pernah dikeluarkan untuk ulang tahun ke-90 kakek saya. Pada dasarnya, keluarga Lehnar di tingkat inti semuanya mengetahui nilai dari gelang giok ini. Apalagi di dalam gelang giok ini ada nama bibiku, Zareta Lian. Kamu, apakah kamu benar-benar putra bibiku? Jimmy Lehnar panik, sangat panik. Apa yang kamu lakukan? Meskipun keluarga Lehnar telah mundur dari daratan, mereka masih mengetahui beberapa berita tentang keluarga Enzo. Namun, karena larangan keluarga, mereka jarang berhubungan dengan keluarga Enzo di Pulau Tianxin. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Jimmy Lehnar dan Pevita Lehnar tidak mengenal Aiden Enzo. Tapi sekarang, mereka tahu, apa yang kamu lakukan dengan linglung. Panggil aku Paman, kata Aiden Enzo sambil terkekeh, dengan senyum menggoda di wajahnya. Jimmy Lehnar menutup mulutnya, tampak seperti anak kecil yang sedih. Dia jelas seumuran dengan dirinya, tapi dia sebenarnya ingin memanggilnya sepupu, astaga. Paman sepupu, Jimmy Lehnar masih memanggil, tidak mungkin, senioritas menekannya. Aiden Enzo menamparkan kepalanya beberapa kali, bangkit, meletakkan tangannya di saku celananya, melirik Pevita Lehnar yang masih linglung, dan berkata, baik, jika anak ini mengganggumu lagi, kamu bisa datang ke saya langsung. Selesai, saya akan membersihkannya. Pevita Lehnar tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia kembali sadar dan berkata oh. Jimmy Lehnar bangkit dan membeku untuk waktu yang lama sebelum dia ragu-ragu dan berkata, Paman sepupu, kalau begitu aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia menoleh dan ingin lari. Kembalilah. Aiden Enzo tiba-tiba berteriak. Dia menatap dingin ke arah Jimmy Lehnar yang gemetaran. Jimmy Lehnar merasa bingung sekarang, karena dia memikirkan satu hal, yaitu, belum lama ini, dia mengatur seseorang untuk membunuh Vivian Low. Ini sudah berakhir. Jimmy Lehnar, apakah kamu melakukan hal lain malam ini? Aiden Enzo bertanya dengan dingin. Jimmy Lehnar sangat ketakutan sehingga dia berlutut, menarik celana Aiden Enzo, dan menangis. Sepupu, tidak, saya bingung untuk sementara waktu. Tolong jangan pukul saya salah, saya benar-benar salah. Jimmy Lehnar meledak menangis. Dia tahu bahwa Nyonya Enzo tidak mudah diganggu. Aiden Enzo meliriknya dengan acuh tak acuh, dan berteriak dengan suara yang dalam, lain kali, aku akan melumpuhkan tanganmu. Lagi pula, dia berasal dari keluarga ibunya. Saya harus menyebut diri saya sepupu saya, tidak ada cara untuk menghadapinya. Jimmy Lehnar buru-buru bangun seolah-olah dia telah diampuni, berharap dia bisa melarikan diri dengan roda panas di telapak kakinya. Pevita Lehnar dibiarkan berdiri di samping dengan linglung, menatap Aiden Enzo dengan sedikit malu. Ada apa? Apakah aku menakutkan dengan ekspresimu? Aiden Enzo bertanya sambil tersenyum. Pevita Lehnar ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum bertanya, apakah Anda benar-benar dari keluarga Enzo di Pulau Tianxin? Dalam kesan Pevita Lehnar, tidak ada banyak informasi tentang keluarga Enzo di Pulau Tianxin, tetapi dia tahu bahwa itu besar dan keluarga Transcendent itu adalah keluarga besar yang tidak dapat digantikan oleh siapapun atau organisasi apapun di dunia.
Keluarga Lehnar adalah keluarga generasi kedua selain keluarga Enzo di Pulau Tianxin. Namun, karena hal yang tidak pernah bisa disebutkan, keluarga Lehnar dengan cepat menolak. Dan, sejak kejadian itu, mengenai keluarga Enzo dari Pulau Tianxin, itu menjadi topik yang tabu bagi keluarga Lehnar. Baiklah, Aiden Enzo mengangguk, dan berkata, keluarga Enzo Pulau Tianxin, saya adalah pewaris keluarga saya, ayah saya adalah Gustavo Enzo, dan ibu saya adalah Sareta Lian. Saat Aiden Enzo selesai berbicara, ekspresi Pevita Lehnar benar-benar digambarkan sebagai horor. Gustavo Enzo, Sareta Lian. Ternyata Aiden Enzo memiliki latar belakang yang kuat. Ternyata dia adalah tuan muda yang tak tertandingi. Dia adalah keberadaan di puncak piramida. Keluarga Saves dan keluarga Hersa benar-benar semut. Tiba-tiba, suara rapuh terdengar di belakang mereka berdua. Aiden Enzo, kenapa kamu di sini? Aku sudah lama mencarimu. Vivian Low tiba-tiba muncul tidak jauh, dan berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. Dia baru saja marah dan sengaja keluar dengan cepat, tetapi dalam sekejap mata, dia tidak bisa melihat Aiden Enzo mengejarnya, jadi dia melihat sekeliling. Oh, tidak apa-apa, saya bertemu Pevita Lehnar dan membicarakannya. Aiden Enzo buru-buru menjelaskan. Pevita Lehnar juga berkata sambil tersenyum, Direktur Vivian, kamu hamil sekarang, lebih memperhatikan istirahat, dan biarkan Aiden Enzo mengantarmu kembali. Vivian Low tersenyum lembut, dan berdiri di depan Aiden Enzo. Hantu itu tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, aku baru saja mendengarmu berkata, apa itu keluarga Enzo dari Pulau Tianxin? Apa maksudmu? Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.